Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'da. Saudaraku yang berbahagia, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengisahkan ada dua orang yang bersahabat sejak kecil, sangat akrab. Yang satu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, yang kedua adalah Ubay bin Khalaf. Dua orang ini bersahabat dengan sangat baik, akrab, mulai dari kecil, remaja makin akrab, dewasa juga masih bersahabat, lebih akrab lagi. Sampailah tiba masa ketika mereka menikah. Nah, saking akrabnya itu, menikahnya itu kemudian mendapatkan kakak adik. Sehingga bukan sekedar menjadi teman, sahabat, tetapi sudah bersahabat sangat akrab, bahkan kemudian menjadi saudara, seipar. Sahabatku sekalian, dua orang ini karena saking akrabnya tentu saling mengenal dengan sangat baik satu dengan yang lainnya. Suatu ketika Uqbah bin Abi Mu'aid berjalan melewati Ka'bah. Di dekat Ka'bah itu kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan waktu itu membaca dengan jahar Al-Quran. Pada saat kemudian si Uqbah ini mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Muhammad, nampaknya tertarik dia dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mendekatlah si Uqbah ini. Begitu makin dekat, makin tertarik dia dengan bacaan Al-Quran. Indah betul yang dibaca oleh Muhammad. Apakah ini syair? Setelah diperhatikan benar bukan, ya. Kalau syair saya tahu, ya. Puisi tentu juga bukan, ya. Apalagi pantun, gurindam dan sebagainya tentu juga bukan. Nah, karena dia tahu syair dan segala pernak-perniknya dan ternyata yang dibaca ini bukan syair, maka si Uqbah ini kemudian semakin tertarik. Jangan-jangan benar yang dikatakan oleh Muhammad, yang dikatakan oleh orang-orang bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Sehingga yang dibaca ini adalah bukan syair, bukan kawan-kawannya, akan tetapi dia adalah firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya matahari hidayah masuk ke dalam dirinya, ya. Sehingga dia bertekad, wah, kalau begitu saya akan masuk Islam. Dia akan masuk Islam, bertekad untuk masuk Islam. Begitu kemudian dia masuk Islam, mau bertekad untuk mau masuk Islam, kemudian nampaknya dia sudah sangat terbiasa kalau ada segala sesuatu pasti kemudian berbagi bersama dengan saudara sekaligus sahabatnya, sahabat karibnya, saudara seiparnya. Siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Maka si Uqbah kemudian, waduh, oke lah, saya akan tetap berniat untuk masuk Islam, tetapi nggak asik kalau masuk Islam tanpa Ubay. Maka saya akan ngajak Ubay. Nah, ini persoalan yang menjadi gempa bumi bagi kehidupannya. Padahal dia tadinya sudah berniat untuk masuk Islam, namun kemudian dia justru menunda kebaikan yang dia rencanakan tersebut dalam rangka bisa bersama dengan sahabatnya Ubay bin Khalaf. Dia cari kemudian, dia batalkan niatnya itu terlebih dahulu dengan maksud untuk mencari saudaranya. Begitu kemudian di beberapa tempat nggak ketemu, ketemunya adalah di Darun Nadwah. Nyampe di sana sebagaimana biasa mengungkapkan salam pertemuannya, tetapi apa yang dilakukan oleh Ubay? Begitu kemudian Uqbah ini menyapa dengan salamnya, si Ubay kemudian segera saja membalikkan wajahnya, menghadapkan wajahnya ke tembok, sama sekali tidak mau melihat Uqbah. Si Uqbah kemudian merasa bersalah, merasa tidak enak dan sebagainya. Ubay, why, ada apa ini? Kenapa? Di mana? Gitu. Nah, karena itu kemudian si Ubay bin Khalaf mengatakan, wahai Uqbah, sejak saat ini wajahku haram bagi wajahmu, pun demikian wajahmu haram bagi wajahku. Ungkapan orang Arab itu kalau buat ungkapan asik juga, ya. Dia kayaknya lebih keren dibandingkan dengan ungkapan lu gue en gitu. Masya Allah, ya. Si Ubay begitu, loh,
Kenapa bisa begitu? Akhirnya Ubay mengatakan, sudahlah Uqbah, kita ini sudah lama bersahabat, kita ini sudah lama berkawan. Sehingga perubahan air mukamu itu saya tahu apa yang kiranya ada di dalam hatimu pun demikian. Engkau pun juga tahu biasanya apa yang ada di dalam hatiku. Nah, karena itu kemudian si Uqbah mendesak, emang kenapa? Uqbah, bukankah kalau melihat wajahmu ini sudah ada sesuatu yang berbeda? Jangan-jangan engkau kemari ini mau mengajakku mau masuk Islam. Ya. Jangan-jangan kau sudah kena sihirnya Muhammad, kau mau masuk agama Muhammad, meninggalkan murtad dari agama nenek moyang kita, dan kemudian engkau mau mengajakku untuk masuk agama Muhammad, murtad dengan agama nenek moyang kita. Dek, begitu kan si Uqbah, kok tahu? Tapi kemudian si Ubay mengatakan, sudahlah, perubahan air mukamu kamu juga tahu kok, saya juga paham. Ya. Akhirnya si Uqbah menjawab dengan terbata-bata, enggak gitu. Melihat kawan sahabat karibnya menjawabnya mulai ragu-ragu, maka kemudian si Ubay tidak melepaskan buruannya ini. Ya, dia serbu kemudian dengan kalimat-kalimat berikutnya. Sudah Uqbah, kalau engkau masih tetap bermaksud untuk mengajak atau engkau mau bermaksud masuk agama Muhammad dan kemudian murtad dengan agama nenek moyang kita, maka ya sejak saat ini putus persahabatan dan persaudaraan kita. Orang Arab itu kalau sudah persaudaraan, Masya Allah, apalagi sampai berniat untuk diputus, mereka sangat merasa terpukul si Uqbah. Akhirnya kemudian dia mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak. Sumpah dia demi Allah. Kata Ubay, enggak begitu saja, ya. Saya enggak percaya hanya dengan kalimat saja. Harus engkau buktikan. Oke, apa yang engkau mau dari bukti itu? Terserah, tetapi tunjukkan kepada aku bahwa engkau benar-benar tidak jadi masuk Islam. Akhirnya si Uqbah lari ke tempat penyembelihan hewan dari orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy, dia ambil timba yang begitu besar, diisi dengan kotoran dan darah dari unta dan kotoran-kotoran yang lainnya, penuh, kemudian dibawa ke Ka'bah. Sampai di sana dia lihat Muhammad SAW yang tadinya dia bermaksud mau masuk Islam tersebut, tetapi kemudian dia batalkan niatnya, dan kemudian ditimpukkanlah kotoran-kotoran yang dibawa sama dia penuh dari satu timba tadi kepada manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW yang sedang sujud. Hadirin semuanya, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup kisah ini kemudian Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menegaskan, itulah yang kemudian orang-orang seperti Uqbah ini akan mengatakan di akhirat, ya wailata laitani lam attakhil fulanan khalila, sebagaimana termaktub di ayat 18 dari surat ayat 28 dari surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 28 menegaskan orang-orang kayak Uqbah ini nanti akan mengatakan, aduh celaka, aku sungguh celaka. Mengapa aku memberati pertemananku, persahabatanku dengan orang yang tidak benar. Menyesal dia sepanjang hayatnya, padahal dia ingin, tadinya sudah bermaksud untuk niat masuk Islam, niat untuk melakukan kebaikan, keimanan, tetapi kemudian dia jadi murtad lagi, tidak jadi untuk masuk agama Islam. Nah, inilah yang merupakan penegasan kepada kita, sebagaimana salah satu dari 5 tombok ati yang ada di dalam lagu Tombok Ati adalah wong kang soleh kumpulono. Pentingnya sohbatus salihin, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, dan untuk itu kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa almar'u ada dini khalili, seseorang itu amat tergantung, sangat dipengaruhi dengan kualitas agama sahabat karibnya. Yuk kita bersama-sama untuk terus menjalin komunikasi hubungan yang baik dengan orang-orang yang saleh, karena ini amat sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia untuk keistiqomahan keimanan kita, dan kemudian kita berharap sampai akhir hayat
dalam kebersamaan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan persahabatan yang baik bersama dengan orang-orang yang saleh ini, kita nanti dipanggil oleh Allah semoga dalam kondisi husnul khatimah, dan kelak di akhirat kelak semoga kemudian bisa mendapatkan naungan di saat tiada naungan kecuali naungan dari Allah SWT, karena kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa saling menyelamatkan nanti ketika ada satu atau yang lainnya karena persahabatan yang baik di dunia ini akan bisa menyelamatkan orang yang tadinya mau masuk neraka, bahkan kemudian bisa diselamatkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.